Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, apa itu hukum Newton? Mari kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin kalian mengingat 3 peristiwa yang sangat penting dalam pembahasan ini. Dengan mengingat 3 peristiwa ini, insya Allah Ananda akan lebih mudah memahami hukum Newton. Baik, peristiwa yang pertama yang harus Ananda ingat adalah, perhatikan gambar ini. Awalnya ketika naik bis baik-baik saja, kemudian tiba-tiba digas mendadak, maka kita akan terjengkang ke belakang. Tubuh kita ketinggalan di belakang. Bisnya berjalan, kita tertinggal di belakang. Itu adalah peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa kedua yang harus diingat, ini ada mobil yang masanya lebih kecil, cuma 700 kg. Kemudian ada mobil yang masanya besar, 2600 kg. Kira-kira untuk menghasilkan percepatan yang sama, perlu dorongan yang lebih kuat pada mobil yang mana? Ya, mobil yang bermasa lebih besar. Maka untuk menghasilkan percepatan yang sama, kita membutuhkan dorongan atau gaya yang lebih besar juga. Itu adalah peristiwa yang kedua. Selanjutnya peristiwa ketiga yang harus kita ingat, yaitu ketika kita berenang. Perhatikan ketika kita berenang. Ketika berenang, kita mendorong air ke belakang. Sebaliknya, maka air akan mendorong kita ke depan sehingga kita bisa bergerak. Ini adalah peristiwa ketiga. Kita mendorong air ke belakang, maka air mendorong kita ke depan. Nah, insya Allah sudah ingat ya 3 peristiwa tadi. Coba kita cek. Peristiwa yang pertama yaitu, sopir mengegas mendadak, maka badan kita masih tertinggal di belakang. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua, benar, perlu dorongan yang lebih kuat untuk menggerakkan mobil yang lebih besar masanya. Kemudian peristiwa yang ketiga, dalam peristiwa berenang, kita mendorong air ke belakang, maka air pun balas mendorong kita ke depan. Nah, ketika anak-anak mengingat 3 peristiwa ini, insya Allah kita bisa menghubungkannya dengan 3 hukum Newton. Jadi hukum Newton ini bukan sebuah hayalan atau karangan, tapi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Ini adalah hukum Newton pertama yang bunyinya, jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi jika gaya-gaya yang bekerja kepada benda itu 0, maka pilihannya hanya 2. Kalau dia diam, maka akan tetap diam. Kalau dia awalnya bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Itu adalah hukum Newton. Hukum Newton itu sama juga disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman, di mana sebuah benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Itu penjelasannya. Ini ada pada peristiwa ini. Yang pertama, ketika pengemudi mengegas mendadak, itu kan berarti memberikan gaya.
maka gayanya tidak jadi 0. Penumpang terjengkang ke belakang. Kenapa? Karena badan yang diam tadi cenderung mempertahankan posisi diamnya. Jadi bisnya sudah bergerak, badannya masih tertinggal. Itu adalah peristiwa yang terkait dengan hukum 1 Newton. Peristiwa yang lainnya, sebaliknya, ketika sopirnya mengerem mendadak, maka penumpang terdorong ke depan. Mengapa begitu? Karena ketika kita berjalan, bisnya berjalan, itu kan kita bergerak dalam kecepatan konstan. Ketika direm mendadak, maka badan kita yang berjalan tadi, yang bergerak, masih mempertahankan keadaan bergeraknya. Jadi bisnya sudah bergerak, bisnya sudah berhenti, kitanya masih jalan. Itu ya. Itu adalah hukum 1 Newton. Ingat-ingat, ketika sopirnya ngegas mendadak, kita masih ketinggalan di belakang. Kemudian ketika mengerem mendadak, penumpangnya terdorong ke depan. Itu adalah peristiwa yang terkait dengan hukum 1 Newton. Berikutnya, hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Gimana maksudnya? Jadi, percepatan sebuah benda itu semakin besar gayanya yang diberikan, maka percepatannya juga semakin besar. Tapi semakin besar masanya, maka percepatannya semakin kecil. Itu namanya berbanding lurus dan berbanding terbalik. Oke. Hukum 2 Newton ini dirumuskan seperti ini. Gaya resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi gaya yang dibutuhkan sama dengan massa benda dikali percepatan yang ingin dihasilkan. Ini sama juga artinya untuk mencari percepatan yang dihasilkan itu adalah resultan gaya dibagi dengan massa benda. Itu. Kalau anak-anak bingung bagaimana kok bisa terbalik begitu, bisa dilihat di video lainnya tentang bolak-balik rumus ya. Berikutnya, peristiwa dalam hukum Newton kedua ini, yaitu yang pertama, ketika kamu naik sepeda, ada temanmu yang mendorong dari belakang. Ini kan dengan kecepatan yang tetap ya awalnya. Diberi dorongan dari belakang. Semakin kuat dorongannya, semakin besar percepatan yang ditimbulkan. Semakin kuat dorongannya itu kan berarti F-nya. Percepatan yang ditimbulkan berarti A. Kamu dan sepedanya itu massa. Gitu ya. Semakin kuat dorongannya, maka percepatan yang ditimbulkan juga semakin besar. Contoh yang kedua, untuk menghasilkan percepatan yang sama, perlu dorongan yang lebih kuat untuk menggerakkan mobil yang lebih besar massanya daripada yang kecil massanya. Jadi, mobil yang satu ringan, mobil yang satu lebih besar massanya. Maka untuk menghasilkan percepatan yang sama, butuh gaya yang lebih besar pada mobil yang besar. Untuk mobil yang massanya kecil, gayanya tidak terlalu besar.
Bisa dipahami ya, insya Allah. Kemudian kita lanjutkan di hukum Newton yang ketiga. Jadi yang kita bahas ini ada hukum 1 Newton, hukum 2, dan hukum yang ketiga. Nah, hukum ketiga Newton ini disebut juga hukum aksi reaksi. Apa itu aksi reaksi? Yaitu ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar. Perhatikan, gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap gaya yang pertama. Oh, ini bukan benda ya, tapi gaya. Oke, ini dirumuskan F aksi sama dengan F reaksi. Gaya yang diberikan sama dengan gaya timbal baliknya. Contoh, ketika kita berenang, saat kita mendorong air ke belakang, maka air juga akan memberikan gaya dorong yang mendorong badan kita ke depan. Jadi besar dorongannya sama, tetapi arahnya berbeda. Ketika kita mendorong ke belakang, maka air mendorong ke depan. Insya Allah bisa dipahami ya, hukum aksi reaksi. Nah, dalam hukum aksi reaksi ini kita juga mengenal yang namanya gaya normal, yaitu gaya yang terjadi akibat dua benda yang bersentuhan. Misalnya ini ada sebuah drum. Drum itu kan memiliki berat ya, gaya berat. Ke bawah dia punya gaya berat. Nah, karena dia bersentuhan dengan tanah, maka tanah pun dia akan memberikan gaya ke tanah. Maka tanah memberikan gaya reaksi berupa yang kita sebut dengan gaya normal. Besarnya seberapa? Besarnya sama dengan gaya beratnya. Gimana kalau misalnya besarnya tidak sama dengan gaya beratnya? Maka tanah itu akan ledok ke bawah sampai akhirnya besarnya sama dengan gaya beratnya. Misalnya kita berdiri di atas pasir. Dengan berdiri di atas tanah yang padat. Di tanah yang padat, tanah itu mampu memberikan gaya normal yang sama dengan gaya berat kita. Maka kita bisa berjalan seperti biasa. Nah, kalau di pasir itu memberikan gayanya tidak pas dengan besarnya gaya berat kita. Jadi kaki kita agak masuk ke dalam pasir sampai gayanya sebesar gaya kita, sebesar berat tubuh kita. Itu namanya gaya normal. Berikutnya kita langsung ke contoh soal. Nah, yang pertama silakan dijodohkan. Ada beberapa peristiwa di sini. Dijodohkan apakah itu sesuai dengan hukum Newton 1, hukum 2 Newton, atau hukum 3 Newton. Baik, yang pertama kita lihat. Nah, ini ada sopir mengerem mendadak ya, karena ada sapi di depannya. Terus yang terjadi adalah penumpang terlempar ke depan. Kira-kira itu masuk dalam hukum yang keberapa? Ya benar, ini masuk ke hukum 1 Newton. Berikutnya orang yang berenang. Kita mendorong air ke belakang, air mendorong kita ke depan. Jelas itu adalah hukum? Ya, hukum ketiga Newton. Berikutnya, nah ini ada orang mengaitkan tali di tembok. Orang itu menarik tali tersebut dengan sebuah gaya. Kemudian temboknya ini juga mempertahankan, istilahnya juga memberikan tarikan yang sama.
otomatis dia masuk aksi reaksi, berarti masuk hukum Newton 3. Peristiwa berikutnya, ada orang mendorong keranjang belanjaan, yang pertama kosong, kemudian diberi beban, kemudian ditambah lagi untuk menambah percepatannya, butuh tenaga atau butuh dorongan yang lebih. Kira-kira masuk ke hukum Newton berapa? Ya, benar. Ini masuk ke hukum 2 Newton. Nah, terus ini, perhatikan. Ada mobil, di atasnya ada galon. Ketika bertabrakan, otomatis mobilnya terhenti mendadak. Tapi galonnya tetap jalan atau terlempar ke depan. Masuk ke hukum berapa? Ya, masuk ke hukum 1 Newton. Bagus. Terakhir, ada anak memakai sepatu roda. Dia awalnya dekat dengan tembok, kemudian mendorong tembok ke sana. Sebagai gantinya ternyata tembok itu juga mendorongnya ke belakang, menjauh. Apa artinya? Berarti ada terjadi aksi dan reaksi. Otomatis masuk di hukum 3 Newton. Begitu. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pada contoh matematisnya. Nah, ini adalah contoh soal matematisnya. Kita perhatikan, sebuah papan bermasa 8 kg terapung di permukaan sungai. Saat pintu air dibuka, papan tersebut mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Gaya dorong yang diberikan oleh air kepada papan tersebut adalah: pertama, kita harus mengidentifikasi dulu. Soal ini masuk ke hukum 1, hukum 2, atau hukum 3. Perhatikan, di sini ada massa. Kemudian ada percepatan yang ditimbulkan. Kemudian ada gaya dorong yang diberikan. Kira-kira masuk ke hukum Newton yang ke-2 ya. Ada massanya, ada percepatannya, dan ada gaya dorongnya. Baik, setelah kita tahu ini masuk ke hukum apa, kita tentukan yang diketahui apa saja. Kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, massa. Berarti M sama dengan 8 kg. Ini sudah dalam satuan SI, jadi tidak perlu diubah. Kemudian mengalami percepatan. Percepatan lambangnya A kecil. 2 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanya, di sini adalah gaya dorong yang diberikan, berarti F-nya. Langsung kita jawab. Kita ingat rumusnya ya. Kalau dicari F-nya, delta F sama dengan, bukan delta deh, sigma F sama dengan langsung kita jawab. Resultan F sama dengan M dikali A
kasih kotak biar ingat. Kemudian kita masukkan M-nya berapa? M-nya 8 kg dikali A-nya 2 meter per sekon kuadrat. 8 dikali 2 16. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau bisa disingkat Newton. Udah deh, ketemu jawabannya. Kita pakai rumus hukum kedua Newton. Kalau esai kita lanjutkan ya. Jadi gaya dorong yang diberikan oleh air sebesar 16 Newton. Gitu caranya. Nah, kalau ini kan model soalnya semua yang diketahui sudah tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Kita coba lagi model soal yang sedikit lebih tinggi. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada kotak, kemudian ada gaya ke kanan 20 Newton, ada gaya ke kiri 15 Newton. Pertanyaannya, beberapa gaya bekerja pada benda dengan massa 5 kg. Berarti ini massanya 5 kg. Jika gaya gesekan antara benda dengan papan adalah 0, berarti ini nggak ada gesekannya, maka percepatan yang dialami benda adalah titik-titik. Ini sama ya, ada massa, ada gaya, dan ada percepatan. Berarti kita pakai hukum 2 Newton. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini ada massa. Massa sama dengan 5 kg. Kemudian ada gaya. Tapi perhatikan, gayanya berbeda arah. Yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Berarti mereka saling melemahkan. Kira-kira yang menang mana? Yang 20 Newton atau yang 15 Newton? Jelas, yang 20 Newton. Maka gayanya, resultan gayanya adalah gaya yang besar, F2 ya, dikurangi gaya yang kecil. Berapa itu? F2-nya 20 Newton, F kecilnya 15 Newton. Maka hasilnya 5 Newton. Jadi ini yang diketahui ada 2. Kemudian kita tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah percepatan. Berarti A. Jawab. Kalau tadi yang dicari adalah F-nya, sekarang yang dicari adalah A-nya. Silakan anak-anak lihat di materinya tadi. Rumusnya mencari A. A sama dengan resultan F dibagi massa. Nah, ini silakan dikotai agar ingat. Lalu kita masukkan rumusnya, masukkan angkanya. Resultan F-nya ini 5 Newton.
dibagi, masanya ada berapa? 5 kg. Udah, tinggal dihitung. 5 dibagi 5, 1. Newton dibagi kilogram, meter per sekon kuadrat. Loh, kok bisa gitu, Bu? Newton dibagi kilogram kok bisa berubah jadi gini? Nah, soalnya tadi itu kan Newton itu kan singkatan dari kilogram, meter per sekon kuadrat. Kalau dibagi dengan kilogram, berarti kan bisa dicoret seret. Nah, tinggal meter per sekon kuadrat saja. Begitu. Jawabannya 1. Nah, kalau soal esai, kita lanjutkan juga dengan jadi. Jadi, percepatan yang dialami benda tersebut 1 meter per sekon kuadrat. Nah, insya Allah begitu saja. Nah, berikutnya penerapan gaya dan hukum Newton dalam teknologi atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikan berbentuk torpedo atau streamline. Itu misalnya seperti ini. Nah, ini adalah ikan dengan bentuk torpedo, yaitu ujungnya lancip, kemudian ke belakang ini bentuknya gilik. Itu namanya torpedo. Kemudian ada juga bentuk ikan streamline, jadi pipih kanan kiri, dan sekali lagi depannya juga lancip. Ini digunakan untuk mengurangi gaya gesek antara tubuh dengan air, sehingga ikan dapat bergerak cepat. Ya, jadi ikan yang berbentuknya seperti ini, torpedo atau streamline, ini gerakannya lebih cepat daripada bentuk ikan lainnya, karena ia mengurangi gaya gesek dengan air. Jadi airnya itu dari depan sudah terpecah ke kanan dan ke kiri, sehingga tidak menghambat pergerakannya terlalu besar. Kemudian yang kedua, yaitu adanya sabuk pengaman dan airbag. Gunanya untuk mencegah benturan hebat apabila terjadi kecelakaan atau berhenti mendadak. Ini sesuai dengan hukum Newton 1. Jadi ketika kita berkendara, kita kan bergerak dengan kecepatan yang cepat. Ketika terjadi kecelakaan, mobil berhenti mendadak, kita kan badannya masih bergerak karena cenderung mempertahankan gerak kita yang tadi. Maka ini sangat berbahaya karena kita bisa membentur setir yang ada di depan kita, dan ini sangat fatal, bisa menimbulkan patah tulang sampai meninggal dunia. Karena itu dipasanglah sabuk pengaman agar ketika badan kita masih melaju, itu ada yang menahan. Itu ya. Jadi tidak terjadi benturan dengan setir atau apapun yang ada di depan. Ini sesuai dengan hukum Newton 1. Adapun airbag itu bentuknya kantong udara yang keluar dari sini. Itu juga untuk menahan badan kita jika badan kita masih bergerak ke depan ketika terjadi kecelakaan.
Nah, penerapan berikutnya yaitu bentuk ujung kapal dibuat runcing. Nih ya, ujung kapal itu selalu dibuat runcing. Mengapa? Untuk memecah gelombang, mengurangi gaya gesek kapal dengan air, sehingga kapal dapat lebih cepat bergerak. Jadi dengan ujung yang runcing ini, air akan dipecah ke bagian kanan dan kiri, sehingga gaya geseknya itu akan lebih kecil dan kapalnya jalan lebih cepat. Seandainya saja misalnya kapal depannya kayak gini saja, nah itu airnya akan banyak bergesek di sini di bagian depan. Beda dengan ketika bentuknya runcing, ini langsung membelah air ke kanan dan ke kiri. Itu ya, insya Allah. Sampai di sini materi kita tentang hukum Newton dan penerapannya. Semoga bisa difahami. Ingat 3 peristiwa yang harus kita ingat dalam pelajaran ini. Yang pertama yaitu ketika supir ngegas mendadak, badan kita ketinggalan di belakang atau terjengkang ke belakang ya. Kemudian peristiwa kedua, kita mendorong mobil kecil dan mobil besar. Peristiwa yang ketiga yaitu kita berenang, kita mendorong air ke belakang, sebagai gantinya air mendorong kita ke depan. Insya Allah sesederhana itu. Silakan jika belum paham bisa diulang-ulang kembali pemutaran video ini, atau anak-anak bisa mencari sumber lain juga di internet. Sekarang ada sangat banyak, silakan dimanfaatkan. Pertemuan ke depan insya Allah kita latihan soal, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan ulangan harian atau penilaian harian. Belajar yang rajin, semoga diberi kemudahan dalam memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.